Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Online CK7. Sebelum kita mulai pembahasan kita di Hakim-Hakim 21, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita undang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan dimanapun kita berada. Supaya urapan Tuhan turun dan kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Engkau baik, kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih. Kuria watashikiko, kiara la watashande. Haleluya. Kuria watashanda kara watashikiko, kiara la watashikiko. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi
jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Watashanda karawatashikeka. Haleluya. Alasan kami hidup, Engkau alasan kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Korea watashanda karawata sikeka. Korea watashanda karawata sikeka karya wata sikeka. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Pegang erat hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami sendirian Bapa. Jangan lepaskan kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Dan untuk itu Tuhan, kami ada sampai saat ini, kami tahu betul Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Tetapi itu semuanya karena Engkau. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau alasan kami untuk hidup. Engkau alasan kami Tuhan, sampai saat ini kami ada. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk lagu-lagu yang begitu indah. Ini adalah ungkapan dari hati kami yang terdalam. Ini adalah pujian pengagungan kami Tuhan untuk Engkau. Hanya untuk Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang begitu setia, taat dan setia. Untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hamba percaya Tuhan, gak ada sesuatu yang sia-sia di dalam Engkau. Engkau semuanya akan memperhitungkan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau sendiri juga yang akan mengurapi kami. Sehingga kami dimampukan Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami mau belajar lagi Tuhan. Tentang apa yang Engkau sampaikan di dalam hakim-hakim ini. Kami gak mau Tuhan jadi bilangan-bilangan bangsa Israel yang keras hati, yang tegar tengkuk, yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tapi kami mau belajar Tuhan. Untuk selalu taat, selalu setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba. Mampukan hamba Tuhan. Untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Supaya kami semua menangkap apa yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui puji-pujian yang kita naikkan pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita sama-sama juga akan belajar di dalam Hakim-Hakim yang ke-21. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar tentang pertempuran, peperangan yang terjadi, perang saudara antara bangsa Israel dengan suku Benyamin. Dan itu disebabkan oleh kesalahan dari satu orang, di mana dia nggak mau dengan berani mengakui kesalahannya, sehingga
terjadilah pertumpahan darah yang besar. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai suku Benyamin dapat tetap hidup dari Hakim-Hakim yang ke-21. Saya akan bacakan dulu beberapa ayat terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan sama-sama membahas apa yang dimaksud di dalam Hakim-Hakim yang ke-21 ini. Nah, di ayat yang pertama dikatakan dengan perikop suku Benyamin dapat tetap hidup. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah, demikian, seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Itu adalah sumpah dari orang-orang Israel. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras, katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel? Yakni bahwa hari ini ada satu suku dari antara orang Israel yang hilang." Keesokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, "Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Demikian, pastilah ia dihukum mati." Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, "Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya." Sebab itu berkatalah mereka, "Dari suku-suku Israel, adakah yang satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah?" Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa sejumlah bangsa itu. Tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa, dengan memerintahkan kepada mereka demikian, "Pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi berbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas." Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo, di tanah Kanaan. Sesudah itu, segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan Yabes Gilead. Tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, setelah kemarin kita belajar di Hakim-Hakim 20, ternyata peperangan terjadi karena kesalahan satu orang, maka kehancuran yang besar terjadi pada suku Benyamin yang sangat parah. Dan kemarin juga kita belajar di Hakim-Hakim 20 ayat 47 tepatnya bahwa ada 600 orang yang lari dari perang saudara itu ke padang gurun sehingga mereka selamat. Bayangin kalau 600 orang ini nggak lari, nggak segera menyingkir, maka pastilah suku itu akan habis, akan punah. Setiap orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pasti mengambil keputusan dalam hidupnya. Baik keputusan yang tepat maupun keputusan yang salah.
Kalau kita mengambil keputusan yang tepat, maka membuat keadaan itu akan menjadi lebih baik. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita mengambil keputusan berdasarkan emosi, maka itu akan berdampak buruk, baik dalam kehidupan kita maupun kehidupan mungkin yang melibatkan orang lain yang ada di sekeliling kita. Suku-suku Israel menyesali keputusan mereka yang telah bersumpah untuk tidak menikahkan anak perempuannya kepada orang suku Benyamin. Sehingga suku Benyamin itu hampir punah. Sumpah yang diambil secara emosi bukan hanya disesali, tetapi juga sampai ditangisi oleh bangsa Israel. Itu disebutkan tadi yang kita sudah baca di ayat pertama dan kedua. Dan akibat dari keputusan ini, orang Israel melahirkan kejahatan demi kejahatan yang mengikuti, yang secara terus-menerus. Dan akhirnya suku-suku Israel ini menyarankan untuk suku Benyamin mengambil paksa perempuan dari Yabes Gilead untuk dijadikan istri, dirampas. Dengan cara apa? Membunuh orang-orang di Yabes Gilead. Jikalau para perempuan itu di Yabes Gilead sudah pernah tidur dengan orang laki-laki dan juga semua laki-laki dan anak-anaknya. Sementara perempuan yang belum pernah tidur atau masih perawan itu dibawa untuk dijadikan istri bagi orang-orang di suku Benyamin. Sangat mengejikan, benar? Sangat jahat punya pikiran seperti itu. Dan gak cukup sampai di situ. Ketika perempuan-perempuan dari Yabes Gilead itu gak cukup, kurang banyak, karena mungkin yang laki-laki dari suku Benyamin lebih banyak daripada perempuan-perempuan yang mereka telah rampas dari Yabes Gilead. Mereka punya ide jahat yang berikutnya, yaitu melarikan anak-anak perempuan Silo dan membawanya pergi ke tanah Benyamin. Itu dituliskan di ayat ke-21. Nah, keputusan yang salah itu muncul ketika mereka nggak bertanya lagi kepada Tuhan. Ketika mereka nggak punya hubungan lagi sama Tuhan. Dan akhirnya mereka berbuat kejahatan demi kejahatan. Gak cuma satu kejahatan lalu mereka bertobat, tetapi kejahatan demi kejahatan. Karena dari satu kejahatan yang tidak dilakukan atau disertai dengan pertobatan, maka akan terjadi kejahatan yang berikutnya. Dan orang-orang Israel bersumpah dan mengambil keputusan yang sesaat berdasarkan emosi dan bukan pertimbangan matang. Dan akhirnya mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka. Keputusan yang salah mungkin saja membuat kita menyesali seumur hidup. Tetapi yang terlebih lagi itu bisa membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, sebelum kita memutuskan sesuatu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menenangkan hati. Kalau kita sedang emosi, jangan mengambil keputusan. Kalau kita sedang emosi, berusahalah untuk diam dan menenangkan diri. Setelah itu, tanya sama Tuhan, keputusan apa yang harus kita ambil? Cari kehendak Tuhan, sehingga kita tahu keputusan yang kita ambil itu bukan berdasarkan emosi kita, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya, kalau Tuhan bicara, pasti itu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan kita, maupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, pada saat kita tanya kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kita apa yang benar dan yang mendatangkan kebaikan. Kalau sampai sesuatu terjadi pada saat kita mengambil keputusan saat kita emosi, pada malam hari ini mungkin Tuhan ingatkan kembali. Mari kita sama-sama berdoa, kita minta ampun sama Tuhan, dan mungkin kita berbalik. Bukan cuma dari jalan-jalan kita yang jahat, tetapi kita benar-benar berbalik dan bertobat. Dan setelah itu kita introspeksi diri dan juga minta ampun kepada orang-orang yang mungkin telah kita sakiti. Nah, pada ayat terakhir dalam pasal ini, saya ingin bacakan di ayat yang ke-25, karena ini menurut saya cukup penting.
bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Gak ada pemimpin, gak ada yang membatasi pergerakan mereka atau tindakan mereka. Dan di sini dikatakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Gak ada hukum yang berlaku. Gak ada kebenaran, gak ada keadilan yang berlaku. Sehingga mereka suka-sukanya sendiri mau berbuat apa. Kalau mereka menganggap itu pandangan mereka baik, pandangan mereka benar, ya mereka akan lakukan. Dan satu hal, itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Pesan apa yang ingin disampaikan? Marilah, kita jangan melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu berdasarkan pandangan kita sendiri. Karena kita bisa menyesali apa yang kita berbuat. Dan jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Karena itu yang terjadi pada bangsa Israel di Hakim-Hakim 21 ini. Hakim-Hakim 21 adalah pasal terakhir dalam kitab Hakim-Hakim, ditutup dengan jangan berbuat menurut pandangan kita sendiri. Akhir kata saya mau menyampaikan bahwa keputusan kita pada hari ini pasti akan berdampak pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya nggak tahu kapan akan berdampaknya. Tetapi bagaimana kita saat ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Sehingga bijaksanalah di dalam mengambil keputusan. Tanya sama Tuhan. Tanya apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan berdasarkan emosi, jangan berdasarkan kepentingan menurut pandangan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu kitab yang telah kami pelajari dari firman-Mu, yaitu di Hakim-Hakim, di mana kami belajar Tuhan bahwa kami harus hidup menurut apa yang telah Engkau tetapkan dalam firman-Mu. Bukan menurut pandangan kami sendiri, bukan menurut apa yang baik menurut kami, tetapi menurut Engkau. Karena kebenaran-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan gak ada yang pernah salah di dalam firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, ajar setiap kami untuk seturut dalam kehendak-Mu. Kami gak mau Tuhan mengambil keputusan yang salah. Kami gak mau Tuhan mengambil keputusan yang gegabah, yang sembrono. Sehingga kami akan menyesali perbuatan kami pada akhirnya. Tapi biarlah setiap kami selalu berharap penuh kepada Engkau, bersandar totalitas kepada Engkau. Dan kami selalu tanya-tanya sama Engkau, dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan di dalam mengambil keputusan. Berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan. Supaya kami benar-benar tahu bahwa itu adalah daripada-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau saat ini ada kami, di antara kami yang ada dalam persimpangan, kami bingung arah mana yang kami harus tuju Tuhan, Engkau singkapkan. Berikan kami Tuhan jawaban dalam doa-doa kami. Supaya apa yang kami lakukan itu seturut dengan firman-Mu. Kami gak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, tapi kami tetap fokus kepada destiny-Mu. Bukan karena apa yang kami mau, tapi karena apa yang Engkau mau. Kau berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati, gak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Engkau juga menjawab setiap permohonan-permohonan doa yang telah kami panjatkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, materaikan Tuhan. Kalau besok kami akan melanjutkan pembacaan kami di kitab yang baru Tuhan, Engkau singkapkan hal-hal yang luar biasa yang boleh kami mengerti dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus,
dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.